Shalom. Apa kabar Bapak Ibu Saudara sekalian? Luar biasa, puji Tuhan. Ya, Tuhan kita luar biasa yang membuat kita menjadi anak-anak yang luar biasa, puji Tuhan. Nah saudara, ada satu bagian firman Tuhan yang harus kita renungkan. Saudara, judul firman Tuhan pada sore ini yaitu Allah tidak pernah salah. Mari coba diulangi judulnya 2, 3. Allah tidak pernah salah. Masih kurang keras, kita ucapkan dengan keras. 2, 3. Allah tidak pernah salah. Saudara yang dicintai Tuhan, Allah tidak pernah salah. Mengapa Allah tidak pernah salah? Karena Allah adalah, Yesus adalah Allah yang maha tahu. Katakan Yesus Allah maha tahu. 2, 3. Yesus Allah yang maha tahu. Nah, apa hubungannya? Saudara, kalau dia tidak maha tahu, maka dia tidak bisa membuat atau mengatakan bahwa aku menjanjikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Sementara dia sendiri tidak tahu hari depan, dia sendiri tidak tahu hari esok. Dan karena dia Allah, dia tahu apa yang akan terjadi hari esok. Amin. Nah saudara, kenapa Allah tidak pernah salah saudara? Karena saudara-saudara, dia Allah yang tidak pernah berdusta, memiliki sifat yang tidak pernah berdusta. Dia tidak pernah mau membohongi satupun di antara kita. Dia tidak pernah mau membohongi kita saudara. Dan dia mengatakan apa adanya. Alkitab bilang bahwa Yesus adalah kebenaran. Berarti dia benar di dalam segala hal. Dia benar di dalam perkataan, dia benar di dalam perbuatan, dia benar di dalam seluruh tindakannya, dan firman-Nya adalah kebenaran. Saya percaya kalau kita meresapi dan menghayati, orang yang sungguh-sungguh mendengar dan melakukan firman akan sangat diberkati Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Nah saudara-saudara, yang salah, Tuhan tidak pernah salah. Yang salah adalah kita. Yang salah adalah kita selalu salah prediksi, selalu salah menghayati, selalu salah mengenal, selalu salah dalam bertindak, dan kita yang selalu salah. Namun Allah tidak pernah salah. Ya saudara, kalau bicara tentang Allah tidak pernah salah, maka ketika kita diberkati Tuhan, banyak orang suka berkata, nah ini dia Allah tepat, atau saya tepat diberkati Allah. Nah ini dia saya tepat sekali, atau Allah itu luar biasa memberkati saya. Ya, tapi kalau ketika kita sedang tidak baik-baik saja, bisakah kita berkata Allah tidak pernah salah? Bisa saudara? Ketika engkau dibohongi orang, engkau bisa berkata bahwa Allah tidak pernah salah. Ketika saudara difitnah orang, bisakah saudara berkata Allah tidak pernah salah? Ketika saudara mendapat kegagalan, bisakah saudara berkata Allah tidak pernah salah? Bisa saudara? Bisa? Nah, bisanya ini saya curiga dan ragu-ragu. Ketika kita diberkati, berkat mengalir melimpah-limpah, banyak orang memang dengan mudah akan berkata Allah tidak pernah salah. Tetapi ketika masalah itu datang, berapa yang berani berkata Allah tidak pernah salah? Coba lambaikan tangan. Ya, harus konsisten saudara ya. Dibohongi, difitnah, dihina, tetap berkata Allah tidak pernah salah. Oke, saudara, hari ini saya akan memberikan seorang tokoh yang kemudian dia datang kepada Tuhan untuk mengkomplain Tuhan. Kita lihat dalam Keluaran 5 ayat 22 sampai ayat yang ke-23. Lalu Musa kembali menghadap Tuhan, katanya dengan keras, ulangi, mengapakah kau melakukan umat ini begitu bengis? Mengapa pula aku yang kau utus? Ayat berikutnya, sebab sejak aku pergi menghadap Firaun untuk berbicara atas namamu, dengan apa saudara? Jahat diperlakukannya umat ini, dan engkau tidak melepaskan umatmu sama sekali. Saudara lihat, ada satu komplain dari seorang tokoh yang bernama Musa. Dia komplain sama Tuhan. Paling tidak ada dua hal yang dia komplain, saudara. Mengapa saya yang dipilih dan bukan Harun? Mengapa aku yang diutus dan bukan abangku Harun? Mengapa aku dan bukan dia, saudara? Di ayat yang ke-22. Lalu saudara itu dia, mengapa aku yang diutus? Yang kedua, persoalan yang dia hadapi adalah mengapa engkau perlakukan bangsa ini dengan apa saudara? Bengis. Nah saudara, dari perkataan seorang tokoh ini, Musa, dia mengkomplain mengapa aku yang diutus pertama. Lalu saudara, dia punya hati
Dia kasihan kepada orang Israel yang saat itu ditindas di Mesir, saudara. Saat itu menjadi orang tawanan, menjadi budak, dan dia akan mengeluarkan mereka, tapi ditahan oleh Firaun. Ya, saudara, mari kita perhatikan. Saya akan berikan dua masalah besar dengan cepat yang dihadapi oleh Musa. Ya, dua masalah besar yang dihadapi oleh Musa. Saudara, yang pertama, masalah pertama adalah kita lihat dulu panggilan Tuhan dan persiapan kepemimpinan Musa. Saya mau mengajak Bapak Ibu sekalian, ayo mari mengambil figur Musa menjadi figur Anda. Taruhlah Bapak Ibu adalah seorang pemimpin yang dipanggil. Saya, Daud, dipanggil menjadi gembala sidang. Taruhlah saudara dipanggil sebagai seorang Musa. Saudara lihat, Tuhan memanggil Musa. Tuhan mempersiapkan Musa. Ada dua masalah yang dihadapi oleh Musa. Yang pertama, saudara-saudara, Musa adalah seorang Ibrani yang saat itu saudara mengerti bahwa dia dibuang di sungai Nil. Masih ingat ceritanya? Dan dia didapat atau para dayang-dayang, putri-putri daripada kerajaan dari Mesir, melihat ada sebuah bungkusan dan ternyata di dalamnya ada bayi. Mereka mengambil bayi itu dan bawa kepada Firaun, dan Firaun memelihara dia melalui ibu kandungnya sendiri. Nah, di tengah-tengah kehidupan Musa di Mesir, Musa menjadi orang yang dikasihi. Dia menjadi putra mahkota Firaun. Dia sangat disayangi. Paling tidak saudara, di tengah-tengah bangsa itu, Musa belajar tentang politik Mesir, ya, karena dia akan dipersiapkan sebagai pengganti. Musa belajar filsafat Mesir. Musa belajar apa? Budaya Mesir. Itu ada pada Ulangan pasal yang kedua. Nanti saudara catat saja untuk baca di rumah. Ulangan pasal yang kedua. Dia menjadi orang yang cerdas, saudara. Menjadi orang yang pintar, menjadi orang yang punya intelektual. Sekarang saudara jadi Musa. Tadi kan saudara jadi Musa, saudara sudah dipersiapkan hidup di Mesir, punya intelektual baik, sudah belajar dari Mesir, sudah menjadi anak kesayangan di Mesir. Sekarang saudara mulai membayangkan saudara ada di atas angin. Benar tidak? Benar tidak? Kita ada di atas angin sebagai orang yang dicintai, yang pintar, intelektual, seorang putra mahkota, seorang yang luar biasa, ya, menjadi orang yang luar biasa di Mesir saat itu. Namun peristiwa terjadi, satu kali dia keluar, saudara-saudara, dan dia melihat ada seorang Mesir memukul seorang Ibrani. Lalu Musa membela karena dia tidak bisa melepaskan. Walaupun gimana dia orang Ibrani, dia membunuh orang Mesir itu dan menggali pasir, menggali tanah untuk menutup, saudara. Dan dia takut, dia telah melakukan kesalahan. Pulanglah dia, saudara. Besok hari dia keluar lagi, Musa keluar lagi. Dia melihat ada dua orang Ibrani, suku dia sendiri bertengkar. Dia ngomong sama yang mau berlakukan, kenapa kau siksa saudara? Lalu orang ini bilang, siapa yang mengutus engkau sebagai pemimpin dan hakim atas kami? Emang aku mau dibunuh seperti kamu membunuh orang Mesir yang kemarin? Musa kaget, saudara-saudara. Ternyata Firaun. Maka semakin ketakutan Musa. Dia merasa terpojok. Dia merasa jangan sampai Firaun mengetahuinya. Dan Musa memutuskan untuk meninggalkan istana. Saudara menjadi aktor Musa. Dan sekarang saudara mulai mengembara. Saudara tidak lagi nyaman di dalam istana. Musa tidak nyaman di istana. Dia sendiri memutuskan untuk pergi, saudara-saudara. Dia akan dibunuh, dia dihantui ketakutan. Lalu dia lari ke Midian. Saudara, ini cerita sampai di sini. Lalu saudara yang kedua, saudara, Musa ini mendapat panggilan Tuhan. Saudara, Musa dipanggil Tuhan secara khusus. Allah bertemu dengan Musa. Dan Allah bilang sama Musa, aku akan utus engkau, pergilah kamu ke Mesir dan keluarkan sanak saudaramu, keluarkan bangsamu, keluarkan umatku dari sana. Musa bilang, Tuhan, aku ini siapa? Aku tidak pandai bicara. Aku orang yang tidak fasih. Masih ada abangku, masih ada Harun, masih ada orang lain, jangan saya.
Saudara, Tuhan tetap memilih Musa. Sekarang saudara menjadi Musa. Tuhan menangkap saudara. Tuhan suruh saudara pergi. Tuhan suruh saudara memenangkan jiwa. Tuhan bilang, kita bilang, Tuhan aku nggak pandai bicara. Tuhan yang kedua dia bilang, kalau saya datang ke Mesir, orang Mesir tanya, siapa yang mengutus kamu? Lalu aku ngomong apa? Tuhan bilang kepada mereka, aku adalah aku yang mengutus aku. Jadi bilang pada mereka, aku adalah aku yang mengutus aku kepada kamu. Aku itu adalah Yahweh, Allah Israel. Saudara, dia menangkap sesuatu. Namun ketika dia mendekat Tuhan itu, saudara lihat, hai Musa, tanggalkan kasusmu. Sebab apa? Tempat di mana engkau berdiri adalah apa, saudara? Tempat kudus. Jadi saudara, Musa ini dipanggil dalam ketidaksiapan. Tuhan bilang, aku yang mengutus, kamu pergi, aku menyertai engkau. Tangkap saudara ya. Lalu Tuhan buat apa lagi? Tuhan bilang, aku Tuhan Allahmu, aku Yahweh yang mengutus kamu. Mau kurang apa? Sudah lihat mujizat. Lalu kita lihat, kita baca ini di dalam pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Diklik aja. Mari kita baca 2-3. Lalu sahut Musa, bagaimana jika mereka tidak percaya padaku dan tidak mendengarkan perkataanku? Malaikat berkata, Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu? Tanda tanya. Tuhan berfirman kepadanya, apakah yang di tanganmu? Jawab Musa, tongkat. Firman Tuhan, lemparkanlah itu ke tanah. Dan ketika dilemparkannya ke tanah, maka tongkat itu menjadi apa? Ular, sehingga Musa lari meninggalkannya. Sampai situ. Ayat selanjutnya, Tuhan bilang, pegang ekornya ular itu. Lalu kemudian menjadi tongkat. Saudara, Tuhan mendemonstrasi kuasanya supaya meyakinkan Musa bahwa yang utus dia adalah Allah yang maha kuasa. Tangkap saudara. Dan Tuhan mau orang Israel keluar dari Mesir, dan yang mengutus mereka, yang bawa mereka keluar melalui Musa adalah bukan sembarang Tuhan, tapi Tuhan yang maha kuasa. Bukan sembarang Tuhan, tapi Allah semesta, Allah pencipta langit dan bumi. Ini saudara, kira-kira saudara ketika dipanggil Tuhan udah gak mau, tapi Tuhan bilang, akulah Allah yang besar yang mengutus engkau. Aku sudah bikin mujizat. Kira-kira berangkat gak saudara? Berangkat gak? Berangkat. Mudah saudara, berangkat cepat. Maka kita sampai pada pasal yang kelima. Sebenarnya bacaan ini sangat panjang, tapi kita hanya melihat itu. Saudara, pasal 5, mari kita lihat Keluaran 5 ayat yang pertama. 2-3. Kemudian Musa dan Harun pergi menghadap Firaun, lalu berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah Israel, biarkanlah umatku pergi untuk mengadakan perayaan bagiku di padang gurun. Saudara, jadi ketika ayat ini disampaikan kepada mereka, Musa itu terobsesi. Musa itu lihat, saudara lihat bahwa mereka bilang begini, lalu berkatalah kepadanya, beginilah firman Yahweh. Musa itu sudah terobsesi saudara dengan tongkat jadi ular, dengan semak yang menyala. Tuhan sudah menampakkan diri, aku adalah aku, ayam dan ayam, aku adalah aku. Bilang sama mereka, aku yang mengutus kamu kepada mereka adalah Yahweh, Allah yang luar biasa. Jadi apa? Begitu ayat pertama ini datang, Musa dan Harun bilang, aku datang, aku sampaikan firman bahwa beginilah firman Tuhan Allah Israel, biarkan umatku pergi. Musa membayangkan bahwa begitu ngomong Yahweh bilang biarkan umatku pergi, kira-kira langsung Firaun dia gemetar, lalu dia sujud, lalu dia panggil pengawalnya, siapkan karena umat ini disuruh Tuhan harus pergi, saudara-saudara. Kira-kira bayangan Musa seperti itu dengan apa? Karena sudah ada mujizat, sudah ada perintah, sudah ada kuasa, dan sudah ada semuanya. Saudara, ternyata ketika ayat 1 disampaikan, apa yang di dalam benak Musa, Firaun mungkin gemetar karena ada nama Yahweh yang disampaikan. Ayat yang kedua, yang dia dapat jawabannya adalah, tetapi Firaun berkata, siapa itu Tuhan yang harus mendengar firman-Nya untuk membiarkan orang Israel pergi? Tidak kenal aku Tuhan itu, dan tidak juga aku akan membiarkan orang Israel pergi. Ternyata saudara-saudara, apa yang dia pikirkan, apa yang menjadi perintah
obsesinya kenyataan dengan angan-angan berbeda. Maka ayat 22 dan ayat yang ke-23, Tuhan, mengapa Engkau pilih aku, Tuhan? Mengapa Engkau begitu bengis memberikan sebuah tindasan yang begitu hebat untuk bangsa ini? Musa menjadi orang yang kemudian tidak seperti yang diharapkan. Kita tambah lagi ya. Sekarang kondisi slide. Mari buka ayat 10 sampai ayat yang ke-13. Aku tidak akan memberikan jerami lagi kepadamu. Ayat yang 11. Pergilah kamu sendiri mengambil jerami di mana saja kamu mendapatnya, tetapi pekerjaanmu sedikit pun tidak boleh kurang. Ayat berikutnya, lalu berserahlah bangsa itu ke seluruh tanah Mesir untuk mengumpulkan punggul gandum sebagai pengganti jerami. Jadi saudara, lihat tantangan berikut yang dihadapi oleh Musa. Siapa dia Tuhanku? Aku nggak kenal. Bahkan dia suruh, seluruh mandor sini. Kalau saudara baca, sekarang kamu jangan suplai jerami kepada para pekerja budak ini. Biarkan mereka cari sendiri. Kalau dulu mereka bikin bata, itu sudah tersedia ramuannya, jerami, mereka tinggal olah. Sekarang stop, jangan supply, biar mereka cari sendiri. Saudara, kondisi lebih sulit, kondisi lebih susah. Makanya Musa, dia ngomong, Tuhan, dengan adanya aku datang kepada mereka, bukannya keadaan semakin baik, tapi justru keadaan yang semakin sulit. Persoalan yang sangat besar yang dihadapi oleh seorang pemimpin yang bernama Musa. Saudara, saya sebagai pemimpin juga, setiap kita ya, mengikut Tuhan tidak mudah. Benar saudara? Mengikut Tuhan tidak mudah. Saudara, ketika kita sudah menyampaikan, saya sudah menyampaikan firman dengan benar, kita sudah melayani dengan benar, kita sudah melayani dengan sungguh-sungguh, masih banyak orang yang menolak pelayanan kita, masih banyak orang seakan-akan kita bisa komplain mungkin ketika kita tidak sanggup, selalu berkata Tuhan salah dengan keadaan. Apa yang kita dengar di gereja sampai di luar tidak sesuai dengan kenyataan. Kalau di gereja kita dengar nyanyi, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Kita tuh ingin Allah yang besar, ketika kita berdoa langsung dijawab, ya kan? Aku akan memberikan engkau hari depan yang penuh harapan. Saudara, kita sudah lewati seluruh hari, tidak ada terobosan apapun. Bisakah kita bilang Allah tidak pernah salah? Sekarang kalau saudara jadi Musa, keadaannya seperti ini, bisa bilang Allah tidak pernah salah? Bisa? Ya, karena kita tidak jadi Musa, saudara ya. Ini berat, saudara. Tongkat jari ular, Musa terobsesi, Musa berpikir begitu ngomong Yahweh gemetar itu si Firaun, ternyata enggak. Bahkan yang menyetop suplai jerami, keadaan semakin sulit saudara-saudara saat itu. Ayo, kalau kita menghadapi kehidupan yang semakin sulit, kita dibenci orang, kita difitnah orang, kita semakin menjalani hidup ini pahit adanya, doa belum dijawab saudara, sakit gak kunjung sembuh, harus kita katakan Tuhan tidak pernah salah. Musa sudah melihat demonstrasi Tuhan yang dahsyat, tapi tidak semudah itu, saudara. Tidak semudah itu. Kemudian umat Israel semakin ditindas, semakin ditekan. Secara yang terakhir, namun Tuhan memang tidak pernah salah. Nah, saudara-saudara, bukan saja sampai di situ, bahkan Alkitab bilang, maka Allah mengeraskan hati Firaun. Saudara bayangkan, maka Allah apa saudara? Mengeraskan hati Firaun dan tidak membiarkan mereka pergi berdoa. Saudara bayangkan, ini sesuatu yang sangat bertolak belakang. Lah Tuhan, Engkau suruh keluarkan bangsa Israel dari Mesir, tapi kok malahan Engkau mengeraskan hatinya? Kira-kira apa saudara? Apa maksudnya? Saudara, Tuhan tidak pernah salah. Yang pertama, ada 4 hal yang kita pelajari dari hasil akhir yang menjadi topik Tuhan tidak pernah salah. Intinya, 1, saudara, Tuhan izinkan masalah semakin sulit agar apa saudara?
agar Musa tahu bahwa semakin berat situasi yang dia alami, dia melihat kuasa Tuhan yang semakin besar. Apa saudara? Semakin sulit, semakin berat situasi itu, maka akan nampak semakin hebat kuasa Tuhan. Yang kedua saudara, agar Musa belajar mengerti bahwa Allah tidak pernah berdusta. Amin. Saudara, melewati situasi yang sulit, mungkin di tengah situasi yang sulit ada banyak orang yang mulai meragukan janji Tuhan. Ada banyak orang yang mulai bilang Allah mungkin berdusta, Allah mungkin tidak ingat lagi kepada saya. Yang ketiga saudara, agar orang Mesir dari rajanya sampai rakyatnya lihat bahwa tidak ada Allah yang benar. Mereka sudah datang dengan nama Yahweh, Allah yang dahsyat. Bagi orang Israel tidak ada Allah sehebat Yahweh. Dan Tuhan buat seperti itu supaya orang Israel melihat, supaya orang Mesir melihat bahwa Allah yang disembah oleh orang Israel adalah Allah yang hebat. Orang Israel kemudian diizinkan keluar untuk pergi menyembah Tuhan dan diikuti dikejar oleh pasukan Mesir. Lalu singkat cerita mereka semua tenggelam di dalam sungai, di laut, di seberang itu. Dan Musa segenap orang Israel melihat betapa hebat Allah yang disembah. Jadi saudara-saudara, mereka dengan mata kepala melihat campur tangan Tuhan melewati laut Teberau yang hebat. Itu yang Tuhan inginkan. Mereka harus melewati. Mereka harus lihat bahwa Allah tidak pernah salah. Puji Tuhan. Lalu dampak yang berikut untuk Musa. Musa disebut seorang yang punya hati yang sangat lembut adalah Musa. Musa adalah orang yang punya hati lembut. Hati lembut. Hati lembut bukan dia tidak pernah melakukan kesalahan, tapi hati lembut artinya walaupun pernah terjadi kesalahan, walaupun pernah digoda untuk kurang percaya, tapi hati lembut artinya dia tidak pernah mundur. Dia maju terus, dia lewat terus, dia datang kepada Tuhan. Kok harus aku yang dipilih Tuhan? Betapa hebat penindasan bangsamu. Kok engkau diam saja? Tapi dia tidak mundur. Dia tetap jalan sampai akhir, sampai garis akhir. Nah, dia mendapat julukan itu. Ada banyak orang karena masalah-masalah kecil meninggalkan Tuhan dan mempercayai Musa sebagai penulis kitab Taurat. Kejadian Keluaran, Bilangan. Ini yang dipakai oleh bangsa Israel sebagai pedoman kehidupan beragama. Mereka menjadi orang yang hanya kalau bicara tentang Taurat, saudara, mereka sangat percaya kepada Taurat. Tulisan siapa? Tuhan izinkan Musa sebagai penulisnya. Dan saya percaya hari ini berapa banyak saudara yang sedang dalam pergumulan belum dijawab Tuhan. Coba lihat ke tangan. Pergumulan. Iya. Kita pulang dan berkata Allah tidak pernah berdusta. Amin. Aku percaya bahwa Tuhan pasti menjawab doa. Sedikit waktu yang Musa lewati, walaupun waktunya cukup panjang, tapi kita lihat dalam skala panjang kepemimpinan Musa, waktunya sedikit dan Musa melihat kemuliaan